Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi alhamdulillah ternyata selama perjalanan YouTube ini luar biasa, silih berganti pergantian konten, dan alhamdulillah insya Allah untuk kedepannya akan kami tetapkan konten YouTube ini hanya untuk konten dakwah. Insya Allah jikalau dengan konten ini bertambahnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah ini akan menjadi hal yang luar biasa untuk pribadi saya sendiri dan juga untuk negara ini. Ya, mungkin langsung saja di sini kita ada konten, jadi konten yang nggak biasa dengan konten-konten lainnya. Pada kesempatan video kali ini saya akan membacakan sebuah buku. Jadi kalau teman-teman malas baca buku, saya bacain. Ini ada buku Sayyidul Khatir. Saya akan membacakan dengan tema-tema. Jadi Sayyidul Khatir ini karya Imam Al-Jauzi yang insya Allah akan menggugah hati kita dalam menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video yang pertama saya akan membacakan tentang bab kelezatan, ketaatan, dan kepedihan kemaksiatan. Oke teman-teman, mari coba sama-sama. Ini pertama kali saya juga baca buku ini, jadi sama-sama nanti kita baca, kemudian kita diskusikan dengan apa yang ada di pikiran saya, nanti akan saya share kepada teman-teman. Yang pertama ini adalah kelezatan, ketaatan, dan kepedihan kemaksiatan. Semua makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia adalah contoh untuk makhluk-makhluk yang ada di akhirat. Dan semua peristiwa yang terjadi di dunia adalah miniatur dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di akhirat. Tentang makhluk, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, di surga tak ada makhluk yang mirip dengan makhluk di dunia kecuali namanya saja. Jadi makhluk di akhirat itu tidak sama dengan makhluk yang di dunia kecuali cuma namanya saja. Misalkan nama saya Ahmad, nanti saya di surga dipanggil Ahmad. Misalkan nama saya Jainal, maka di surga saya dipanggil Jainal. Tapi bisa jadi wajahnya sudah tidak seperti ini lagi, wajahnya sudah sempurna. Ini terjadi karena Allah Ta'ala sengaja merangsang kita dengan suatu kenikmatan agar kita menginginkan kenikmatan yang lain, dan menakut-nakuti kita dengan sesuatu siksaan supaya kita takut pada siksa yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan semua peristiwa yang terjadi di dunia adalah seluruh orang zalim dan semua pelaku dosa yang disiksa di dunia karena kezalimannya sebelum mereka disiksa di akhirat. Dan inilah yang dimaksud oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang mengerjakan kejahatan niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu. Quran Surat An-Nisa ayat 123. Tak jarang seorang pelaku kemaksiatan merasa tubuh dan hartanya aman-aman saja. Sehingga ia menyangka tak ada hukuman buat dosanya. Padahal kelalaiannya akan kemaksiatan yang pernah dilakukannya sejatinya merupakan sebuah hukuman. Ternyata orang yang suka melakukan kemaksiatan merasa tubuh dan hartanya aman-aman saja, sehingga mereka itu ngerasa nggak ada hukuman untuk dosa-dosa mereka. Padahal pada dasarnya, sejatinya, kelalaian akan kemaksiatan yang pernah dilakukan itu adalah merupakan sebuah hukuman. Jadi seseorang yang melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan, terus dia melakukan kemaksiatan, terus melakukan kemaksiatan, sesungguhnya itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang dekat kepada Allah, maka Allah akan halang-halangi mereka untuk melakukan suatu kemaksiatan. Tapi orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan hukum mereka dengan terus melakukan suatu kemaksiatan sampai mereka masuk ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Ada kata-kata yang dikutip oleh Imam Ibnu Jauzi di sini. Orang-orang cerdik pandai mengatakan kemaksiatan sesudah kemaksiatan adalah hukuman kemaksiatan sebelumnya, dan ketaatan setelah ketaatan adalah ganjaran ketaatan sebelumnya.
Oke, luar biasa ya. Ada orang cerdik yang mengatakan kemaksiatan sesudah kemaksiatan adalah hukuman kemaksiatan. Oke, jadi kalau kita melakukan suatu kemaksiatan, kemudian kita melakukan kemaksiatan lagi terus-terusan kita melakukan suatu kemaksiatan, itu adalah hukuman dari kemaksiatan kita. Sedangkan ketika kita merasakan ketaatan, kenikmatan dalam melakukan suatu kebaikan, maka itu adalah ganjaran dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang hukuman duniawi bersifat maknawi, seperti yang dikatakan seorang pendeta Bani Israel, "Duhai Tuhanku, sangat sering aku mendurhakaimu. Namun, mengapa engkau tidak menghukumku?" Lalu ia dijawab, "Sangat sering aku menghukummu, namun kamu tidak mengetahui. Bukankah aku telah mencerabut kelezatan bermunajat kepadaku dari dirimu?" Orang yang memikirkan hukuman jenis ini secara seksama pasti akan mendapatinya terlihat sangat nyata. Bahkan saat ditanya, apakah kelezatan ketaatan bisa dirasakan pelaku kemaksiatan? Wuhai bin Ward menjawab, tidak, bahkan orang yang hanya meniatkannya pun tidak akan merasakannya. Sudah sangat banyak orang yang meliarkan pandangannya terhalang memiliki ketajaman mata hati. Orang yang melacurkan lidahnya terhalang mendapatkan kejernihan hati. Dan orang yang mengonsumsi makanan subhat menjadi gelap hatinya, terhalang melakukan sholat malam serta tak bisa merasakan kelezatan bermunajat. Walaupun begitu, hal ini adalah sesuatu yang hanya diketahui orang-orang yang ahli menghisap dirinya. Begitu pula sebaliknya, orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala akan memperoleh balasan yang baik di dunia. Seperti yang disebutkan dalam hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Memandang wanita adalah salah satu anak panah setan yang beracun." Wow. Orang yang tak mau melakukannya karena mengharapkan ridhoku, pasti akan aku beri keimanan yang kelezatannya bisa dirasakannya di dalam hati. Jadi melihat seorang wanita, ini adalah hadis qudsi, melihat seorang wanita itu adalah salah satu panah setan. Dengan kita bermaksiat melihat seorang wanita, kemudian Allah akan bukakan azab kepada kita, hukuman kepada kita dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan setelah itu. Tapi barang siapa yang menahan dirinya, maka Allah akan memberikan keimanan dan kelezatan yang bisa dirasakannya di dalam hati. Seseorang yang menjaga matanya, yang menjaga lisannya, yang menjaga dirinya dari kemaksiatan, maka Allah akan tambahkan kelezatan dalam beribadah. Jadi kalau selama ini kita belum nikmat, belum lezat dalam melakukan suatu ibadah, maka ini patut untuk dicoba. Dijaga matanya, dijaga lisannya, dijaga tubuh kita ini dari kemaksiatan. Ini adalah contoh untuk hal-hal yang maknawi. Sedang balasan yang bersifat materi adalah balasan yang hampir 100% selalu terrealisasi. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, tidur di pagi hari menghalangi datangnya rezeki. Jadi yang masih sering tidur pagi, awas, akan terhalang datangnya rezeki. Dan seorang hamba tak bisa memperoleh rezeki karena dosa yang dikerjakannya. Kalau kita susah mencari rezeki, kok pendapatan kita tuh susah banget ya. Untuk mendapatkan rezeki itu susah banget. Bisa jadi kita harus introspeksi kita. Ada kemaksiatan-kemaksiatan yang sering kita lakukan. Pada ahli tafsir meriwayatkan, setiap orang dari saudara Yusuf alaihi salam memiliki 12 anak. Sedang Yusuf alaihi salam sendiri hanya punya 11 anak. Lantaran ketertarikannya pada Zulaikha. Ini cuma karena satu, karena ada ketertarikan. Hal seperti ini kalau direnungkan oleh seseorang yang punya mata hati, niscaya akan membuatnya melihat dan memahami ganjaran serta hukuman. Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, perbuatan maksiat yang saya lakukan bisa saya ketahui melalui sikap binatang tungganganku dan budakku. Ini menurut Fudail bin Iyad, menarik. Perbuatan maksiat yang saya lakukan bisa saya ketahui
melalui sikap binatang tungganganku dan budakku. Jadi budaknya kalau untuk melihat dirinya itu bagaimana dekat kepada Allah atau dia melakukan satu kemaksiatan kepada Allah, dia lihat dari binatang tunggangannya. Jadi kalau kendaraan kita ini ngadat-ngadat, nah bisa jadi hubungan kita sama Allah ini ngadat-ngadat juga. Jadi kalau kita banyak maksiat, bisa kita lihat dari orang-orang yang kita pimpin, kita bisa melihat dari kendaraan kita bisa melihat dari binatang tunggangan kita. Tahu-tahu pecah ban, tahu-tahu kerugian-kerugian, kecelakaan dan lain sebagainya. Nah, bisa jadi ada kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu bisa dilihat. Jadi kemaksiatan kita kepada Allah itu bisa kita lihat melalui binatang tunggangan atau budak kita. Itu menurut Fudail bin Iyad. Tali sandal Utsman An-Naisaburi putus saat ia pergi ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Hingga ia pun terpaksa memperbaikinya beberapa saat lamanya. Usai memperbaikinya, ia mengatakan, ia putus karena aku tak mandi sunnah di hari Jumat. Jadi karena gak mandi sunnah di hari Jumat sendalnya putus. Nah, itu bisa dirasakan oleh orang-orang alim seperti Utsman An-Naisaburi. Di antara bentuk keajaiban balasan di dunia adalah setelah tangan zalim saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam menzoliminya dan menjualnya dengan harga yang murah, maka tapak tangan mereka terpaksa harus mengemis di hadapannya sambil mengatakan, bersedekahlah pada kami. Surat Yusuf ayat 88. Karena telah bersabar saat istri menteri merayunya, maka Nabi Yusuf alaihissalam berhasil memilikinya dari jalan yang halal. Dan setelah si wanita berbuat zalim kepadanya dengan mengatakan, apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong terhadap istrimu? Maka Allah membuatnya mengatakan, akulah yang menggodanya. Jadi ketika kita taat kepada Allah, Allah akan memberikan kenikmatan kepada kita. Ketika kita melakukan satu kemaksiatan kepada Allah, maka Allah akan memberikan suatu balasan juga kepada kita. Dikisahkan di sini tentang kakak-kakaknya Yusuf yang dia membuang Yusuf. Ternyata kemudian hari dia meminta-minta kepada Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam karena dia menjaga dirinya dari bermaksiat, berbuat serong kepada Zulaikha, kemudian dia difitnah oleh Zulaikha. Karena dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Zulaikha pun mengaku bahwa dirinya lah yang salah. Kemudian setelah itu dia pun diberikan jabatan yang besar. Seseorang yang meninggalkan sebuah kemaksiatan karena Allah taala pasti akan melihat buahnya. Demikian pula apabila ia mengerjakan suatu ketaatan. Jadi kalau kita melakukan suatu kemaksiatan akan dapat buah daripada kemaksiatan. Kalau kita melakukan suatu kebaikan, kita pun akan mendapatkan buah daripada kebaikan yang kita lakukan itu. Dalam sebuah hadis disebutkan, kalau kamu sedang dalam sebuah hadis disebutkan, kalau kamu sedang pailit, maka bertransaksilah dengan Allah dengan cara bersedekah. Yakni lakukanlah transaksi dengannya untuk menambah keberuntungan duniawi. Jadi kalau kita lagi susah gitu, maka banyak-banyak transaksi kepada Allah dengan banyak bersedekah. Jadi kalau lagi susah banyak-banyak bersedekah. Nah, ini luar biasa. Bentuk transaksi kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah memberikan keberuntungan duniawi. Kami sendiri telah menyaksikan kondisi orang yang melakukan sesuatu yang dilarang agama demi memperoleh kesenangan duniawi, justru berbalik 100%. Dan kebalikan dari apa yang diinginkannya justru menimpa dirinya. Seorang syekh sufi menuturkan, pada masa muda saya membeli seorang hamba sahaya, dan sesudah memilikinya saya bernafsu kepadanya. Saya terus-menerus bertanya kepada para fuqaha tentang kehalalan menggaulinya. Ternyata mereka semua menjawab, kamu tak boleh melihatnya dengan nafsu, menyentuhnya dan menyetubuhinya kecuali sesudah dia haid. Saya kemudian menanyainya dan dia mengatakan bahwa dirinya sedang haid saat saya beli. Saya pun berteriak kegirangan, kalau begitu aku akan bisa segera menggaulinya. Saya bertanya kepada para fuqaha, rupanya mereka menjawab, iddahnya bukan haid yang ini, tapi haid yang akan datang. Saya kemudian bertanya kepada jiwaku yang sudah tak kuasa menahan diri,
karena syahwat yang menggebu, kemampuan yang luar biasa, serta sangat dekatnya objek yang menjadi sasarannya. Bagaimana pendapatmu? Dia menjawab, tetap menahan diri, baik kamu mau atau menolak. Saya pun menyabarkan diri hingga tibalah waktu yang diperbolehkan. Dan ternyata Allah membalas kesabaranku itu dengan sesuatu yang lebih tinggi dan lebih baik darinya. Jadi ternyata di sini ada suatu pelajaran berharga, di mana ketika kita bersabar, kita akan mendapatkan sesuatu dengan cara yang halal. Tapi ketika kita tidak bersabar, kita akan mendapatkan sesuatu dengan cara yang haram. Maka insya Allah dengan kesabaran kita, dengan terus melakukan suatu kebaikan demi kebaikan, kita akan mendapatkan nikmat daripada kebaikan yang kita perbuat. Ketika kita melakukan suatu kemaksiatan, kita akan mendapatkan buah daripada kemaksiatan yang kita perbuat. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan membalas kita dengan amal baik kita. Dan semoga dengan teman-teman nonton video ini ada suatu kebaikan yang nantinya akan Allah ganjar dengan kebaikan-kebaikan lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.